Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprianti, NIM saya 2261201074. Saya berkuliah di STIE Tuah Negeri Dumai, Prodi Manajemen semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang cukup relevan di era saat ini, yaitu pajak digital di era ekonomi digital. Seiring berkembangnya teknologi dan ekonomi digital, sistem perpajakan juga mengalami berbagai tantangan dan penyesuaian. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pajak diterapkan di dunia digital, siapa saja yang terkena dampaknya, serta apa saja yang dilakukan pemerintah. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada pengertian pajak digital. Pajak digital ialah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi digital yang biasanya berupa PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 11% yang dibayarkan oleh konsumen dan disetorkan ke negara melalui platform digital. Pajak digital dikenakan pada perusahaan luar negeri maupun dalam negeri yang dimana jika mereka memperoleh penghasilan dari Indonesia maka wajib dikenakan pajak. Adapun pengenaan pajak digital berlaku pada layanan streaming seperti Netflix dan Spotify, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, iklan digital seperti Google Ads dan Facebook Ads, dan aplikasi mobile seperti Google Play dan App Store. Pada pajak digital ada beberapa dasar hukum, yaitu yang pertama ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 mengatur tata cara pemungutan dan penyotoran PPN atas transaksi digital oleh pelaku usaha luar negeri, di mana peraturan ini berlaku sejak tahun 2020, diberlakukan lewat PMK sebelumnya dan diperbarui ke PMK 60/2022. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, di mana memperkuat pengaturan tentang pajak atas transaksi digital dan memperluas wewenang pemerintah untuk memajaki ekonomi digital termasuk lewat ketentuan pajak penghasilan atau PPh di masa depan, serta mendorong penerapan prinsip keadilan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Yang ketiga ada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Nomor 42 Tahun 2009 merupakan dasar pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN atas konsumsi barang dan jasa termasuk yang dilakukan melalui media elektronik atau platform digital. Layanan digital dikategorikan sebagai jasa kena pajak atau JKP. Selanjutnya ada subjek pajak digital, di mana subjek pajak ialah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN atas transaksi digital. Subjek digital meliputi perusahaan digital asing seperti Google, Netflix, Meta, dan perusahaan dalam negeri termasuk UMKM berbasis online yang sudah memenuhi ketentuan omset dan penjualan, dan yang tidak terkena kewajiban ialah pelaku kecil yang belum memenuhi syarat PKP. Selanjutnya ada mekanisme pemungutan pajak digital. Adapun mekanisme pemungutan pajak digital ialah di mana DJP, Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penunjukan PPN sebesar 11% kepada platform digital luar negeri. Kemudian perusahaan digital tersebut wajib melaporkan total PPN yang dipungut dan total yang disetor ke negara. Hal itu dilakukan lewat sistem pelaporan elektronik sistem DJP agar hasilnya transparan. Pada pengenaan pajak digital ini ada beberapa yang terkena dampaknya seperti konsumen dan pelaku usaha. Kali ini saya akan menjelaskan lebih dahulu dampak pengenaan pajak digital bagi konsumen. Yang pertama ada kenaikan harga layanan digital. Karena adanya tambahan PPN 11%, harga yang dibayar konsumen menjadi lebih mahal. Untuk sebagai contohnya, harga awal yang dibayar konsumen untuk berlangganan Spotify adalah Rp54.990. Lalu setelah adanya PPN menjadi Rp61.038. Yang kedua, beban pajak ditanggung konsumen. Secara hukum, beban pajak ditanggung oleh konsumen bukan oleh penyedia layanan dan membuat konsumen yang akhirnya membayar pajak saat berlangganan atau bertransaksi. Yang ketiga, potensi perubahan perilaku konsumsi. Untuk sebagian konsumen, kenaikan harga dapat mengurangi frekuensi langganan, berpikir ulang untuk membeli layanan premium, dan akhirnya konsumen beralih ke alternatif ke layanan yang lebih murah atau gratis. Selanjutnya ada dampak pengenaan pajak digital bagi pelaku usaha. Yang pertama ada penyesuaian sistem dan proses administrasi, di mana pelaku usaha digital perlu menyesuaikan sistem akuntansi dan billing untuk memungut dan melaporkan PPN 11% serta perlu integrasi ke sistem pajak elektronik DJP. Yang kedua, kewajiban kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN harus mematuhi ketentuan pajak dan jika lalai bisa terkena sanksi administrasi
atau denda. Yang ketiga, transparansi harga. Pelaku usaha harus mencantumkan harga layanan sudah termasuk PPN kepada konsumen dan membutuhkan penyesuaian strategi harga dan pemasaran. Pada penerapan pajak digital ini ada beberapa tantangan, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tantangan. Tantangan penerapan pajak digital ialah apa saja yang menjadi kesulitan atau hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan pajak digital. Contohnya ialah sulit memantau transaksi lintas negara karena banyaknya platform digital berbasis luar negeri yang tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. Identifikasi subjek pajak juga menjadi tantangan terutama untuk perusahaan asing yang tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia. Dan potensi penghindaran pajak oleh pelaku usaha digital masih cukup tinggi, di mana banyak yang mencoba menghindari kewajiban dengan berbagai skema bisnis yang belum sepenuhnya diatur. Untuk menghadapi tantangan penerapan pada pajak digital di era ekonomi digital saat ini, pemerintah ada memiliki beberapa upaya. Yang pertama, menyusun regulasi khusus di mana pemerintah mengeluarkan PMK nomor 60/PMK.03/2022 sebagai aturan teknis pemungutan pajak digital dan memperkuat dasar hukum lewat UU HPP agar lebih jelas kewajiban pajak pelaku usaha digital. Yang kedua, ada penguatan pengawasan dan penegakan di mana pemerintah meningkatkan kemampuan pengawasan transaksi digital, memberi sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh pajak, dan memperbaiki data dan teknologi untuk memantau transaksi digital. Dan yang terakhir atau yang ketiga, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada pelaku usaha digital lokal seperti UMKM dan startup dan perusahaan luar negeri agar mereka tahu kewajiban pajak digital dan cara pemungutannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pajak digital di era ekonomi digital. Saya harap semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya perpajakan di tengah perkembangan teknologi. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.